Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Teman-teman mahasiswa kelas PAIH yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Sehat nggih? Sehat. Alhamdulillah. Dengar ya suara saya ya? Benar. Bisa didengar dengan baik? Alhamdulillah bisa. Oke, terima kasih. Baiklah teman-teman semuanya. Saya mohon bisa di-mute terlebih dahulu ya mikrofonnya biar tidak suara yang masuk biar tidak campur aduk ya. Mohon di-mute. Baik teman-teman semuanya, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bermuajahah, bertatap maya ya dalam rangka thalabul ilmi dalam kondisi sehat walafiat, dan marilah kita syukuri biqaulina hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan kenikmatan untuk bisa menikmati apa yang sudah diwariskan oleh beliau, yaitu Al-Quran dan juga Al-Hadis, yang mana semoga kita semuanya bisa mengamalkan apa yang sudah diwariskan oleh beliau, dan tentunya yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Baik teman-teman semuanya, kita awali terlebih dahulu pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga perkuliahan kita ke depan dalam kurun waktu 1 semester ini bisa berjalan dengan lancar, dengan sukses, dan tentunya nanti kita akan mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Allahumma amin. Ala hadiniyah as-salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih teman-teman mahasiswa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita patut bersyukur ya, kita pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah untuk yang pertama kali ya. Untuk yang pertama kali tentunya ini sebuah kenikmatan yang luar biasa sekali ya, apalagi kita dipertemukan dalam majelis yang insya Allah penuh dengan barokah ini ya. Dan untuk pertemuan kita yang pertama ini nanti akan kita gunakan untuk perkenalan terlebih dahulu ya, kemudian kita lanjutkan dengan overview ya, dan juga kontrak perkuliahan di mata kuliah strategi belajar mengajar ini ya. Baiklah teman-teman semuanya yang sudah bisa mendaftar mata kuliah di e-learning ya, dan juga bisa mengisi daftar hadir ya, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, yang mungkin terkendala dengan sinyal ya, seperti yang saya tulis di pendahuluan di laman e-learning, bahwa untuk
melakukan akses terhadap e-learning ini, yang pertama kali teman-teman siapkan adalah mencari tempat yang sekiranya memiliki sinyal yang bagus, ya. Jadi cari tempat yang sinyalnya bagus, ya. Kalau providernya Indosat, tentunya cari yang sekiranya sinyalnya penuh, begitu, ya. Kalau yang WiFi, ya silahkan menyesuaikan. Ya, karena apa? Dengan sinyal yang bagus, saya kira ya akan mempermudah kita untuk bisa login ke e-learning, ya, dan juga termasuk kita bisa melakukan perkuliahan dengan baik. Ya, itu langkah yang pertama saya kira. Kemudian berikutnya setelah bisa login, saya harapkan bisa mengisi daftar hadir dan jangan sampai salah klik, ya. Absen, ya, absen itu berarti tidak hadir. Kalau hadir itu adalah present, ya, jangan sampai salah klik. Karena kemarin itu masih banyak yang salah klik, hadir, tapi yang diklik adalah absen, ya, jangan sampai. Kemudian berikutnya teman-teman, kita untuk mata kuliah SPM ini, perkuliahan kita itu menggunakan e-learning, ya, dengan sistem daring semacam seperti ini, ya. Kenapa? Karena kita pada saat ini masih berada pada kondisi pandemi COVID-19, maka pembelajaran daring itu menjadi alternatif utama yang harus dipilih agar penyebaran COVID ini bisa terminimalisir. Untuk itu, berbagai kendala yang ada pada pembelajaran daring ini, mari kita nikmati bersama saja, ya. Pasti semua akan ada hikmahnya, ya. Kendala apapun yang terjadi, baik dalam mengakses e-learning dan lain sebagainya, kita nikmati saja itu sebagai proses yang cukup menyenangkan, gitu, ya. Jangan sampai kita berputus asa, ya, terkait dengan pembelajaran daring ini. Baik teman-teman sekalian yang saya banggakan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya, nggih. Saya diberikan amanah untuk membimbing atau mengampu mata kuliah strategi belajar mengajar di kelas panjenengan ini, ya. Nanti kita akan sharing, ya, terkait dengan pengetahuan dan juga sharing terkait dengan pengalaman kita terkait dengan pembelajaran PAI tentunya, ya. Jadi di sini tidak ada yang lebih pintar, ya, akan tapi kita semuanya sama untuk sharing secara bersama, ya. Silakan nanti saling bertukar pendapat, saran dan masukan dan seterusnya kita lakukan di forum virtual ini. Baik teman-teman, saya akan share screen terlebih dahulu. Sebentar. Oke, ya, bisa dilihat ya. Teman-teman sekalian, kita di semester ini, ya, dipertemukan di mata kuliah strategi belajar mengajar, ya. Jangan sampai mahasiswa tidak tahu apa mata kuliahnya dan siapa dosennya, karena ini masih sangat sering terjadi di lapangan, ya, ketika mahasiswa ditanya oleh dosen yang lain atau pihak akademik begitu, siapa pengajarnya, mata kuliahnya apa, itu masih banyak yang tidak tahu, ya. Untuk itu saya harapkan semuanya sudah mengetahui mata kuliah kita ini, ya. Nah, kemudian ini identitas saya, teman-teman. Ini nanti sekilas saja, ya, terkait dengan identitas saya ini. Lebih lanjutnya nanti bisa kita ngobrol di lain kesempatan, ya.
Nama saya Roni Harsoyo, cukup dipanggil saja Pak Roni begitu. Saya asli Ponorogo, ya, kelahiran tahun 86. Ya. Wajahnya kelihatan tua, tapi sebenarnya masih muda ya, begitu ya. Oke, saya tinggal di Kelurahan Beduri, Kecamatan Kota Ponorogo, ya, di Tulaan, di depan Masjid Tulaan, gitu. Mungkin yang pernah lewat di sana. Rumah saya sekitaran masjid situ, depan masjid, ya. Silahkan mampir untuk berdiskusi, silakan, ya. Kemudian istri cukup satu saja dan masih setia menemani sampai dengan saat ini, ya. Alhamdulillah saya dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama masih berumur 6 tahun, sekarang kelas 1 di MI Al Kausar dari Sawo, dan yang kedua masih 1,5 tahun. Jadi nanti di luar kalau misalkan anak saya teriak-teriak, mohon dimaklumi ya, mungkin akan sedikit mengganggu perkuliahan kita, ya. Kemudian nomor HP saya ada di WhatsApp grup tentunya. Kemudian ada email, ada Facebook saya, kemudian ada Instagram saya, silahkan untuk di-follow atau diikuti agar nanti bisa mengetahui tulisan-tulisan yang pernah saya muat di fanspage saya ini. Teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa saya itu sebenarnya juga alumni STAIN Ponorogo, S1-nya tahun 2011, lulus tahun 2011. Jurusannya sama, ya, jurusan Tarbiyah Prodi PAI kalau dulu masih sekolah tinggi soalnya, ya. Saya tahun 2011 keluar dan alhamdulillah pada saat itu menjadi wisudawan terbaik. Ya, maka dari itu saya harapkan dari kelas ini nanti, ya, PAIH ini akan muncul 1 orang mahasiswa, ya, yang bisa menjadi wisudawan terbaik. Semoga saja, Allahumma amin, ya. Kemudian setelah lulus saya mengabdi di Pondok Pesantren Darul Falah Sukorejo, Ponorogo sampai dengan tahun 2016, ya. Nah, di tengah pengabdian saya itu saya melanjutkan S2 saya di Unibdun Jombang, kemudian lulus tahun 2016. Dan juga saya membantu di STAI Miftahul Ulang Lawak Kertosono Nganjuk mulai tahun 2014 sampai dengan sekarang. Ya, jadi saya pun masih di sana mengajar, jadi laju seminggu sekali ke Nganjuk, ya, untuk mengajar di STAI Miftahul Ulang. Dan alhamdulillah tahun kemarin 2019 saya mendapatkan beasiswa program 5.000 doktor dari Kemenak RI untuk kuliah S3 di IAIN Tulungagung, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, ya. Saya pun 2 kali sudah menjabat sebagai kepala sekolah dan juga kepala madrasah. Nah, untuk itu nanti monggo kita sharing, ya, terkait dengan pengalaman kita di dunia kependidikan tentunya di forum ini atau mungkin di forum-forum yang lainnya. Saya harapkan nanti juga bisa lanjut untuk kuliah di S2 maupun di S3, semoga saja. Oke, saya kira itu, ya, sedikit profil dari saya terkait dengan tulisan-tulisan. Monggo silakan cari sendiri di Google Scholar terkait dengan tulisan saya, monggo, ya. Oke, teman-teman sekalian, terkait dengan mata kuliah kita SBM, ya, tentunya di mata kuliah ini mempunyai tujuan, ya, tujuan yang harus kita capai di akhir perkuliahan ini. Apa itu tujuan kita atau capaian pembelajaran kita nanti? Nanti diharapkan panjenengan semuanya itu mampu menunjukkan, menjelaskan, dan menguraikan konsep strategi belajar mengajar. Di samping itu juga, nanti diharapkan juga bisa memilih dan sekaligus mempraktekkan strategi belajar mengajar pada kegiatan pembelajaran PAI. Ini menjadi capaian pembelajaran teman-teman yang diharapkan bisa dengan memiliki nantinya. Nah, untuk itu agar bisa tercapai apa yang sudah menjadi tujuan kita ini dengan maksimal, saya harapkan teman-teman semuanya bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik, ya, dengan semaksimal mungkin, ya.
Itu tuh capaian pembelajaran kita. Kemudian untuk deskripsi mata kuliah ini, teman-teman, nah, mata kuliah ini dilaksanakan dengan sistem daring penuh, ya. Jadi kita tidak diberi kesempatan untuk bertatap muka secara fisik, ya, di kelas fisik. Ya, kita hanya bisa bertatap maya di kelas virtual, semacam pagi hari ini, ya. Ini memang menjadi alternatif utama seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Akan tetapi jangan sampai mengurangi semangat kita untuk mengikuti perkuliahan ini. Terlepas dari kendala apapun yang muncul nantinya, monggo nanti disikapi dengan bijaksana, ya, disikapi dengan bijaksana agar kita bisa mengikuti perkuliahan ini dengan maksimal. Nah, untuk pengalaman belajar, nanti kita akan melakukan beberapa pembelajaran yang berkolaborasi atau kolaboratif learning, ya. Yang pertama, nanti dengan akan diajak untuk melakukan pembelajaran secara tatap maya atau virtual synchronous learning, semacam seperti pagi hari ini. Nah, untuk yang seperti ini kita agendakan cukup sekali saja di pertemuan awal ini, ya, teman-teman. Jadi nanti seterusnya pertemuan kedua sampai mungkin terakhir nanti kita akan fokus di e-learning, ya. Nanti diskusinya pun juga berada di e-learning, simulasinya pun nanti juga berada di e-learning, termasuk tugas mandiri, kemudian tugas kelompok atau terstruktur membuat makalah, kemudian mempresentasikan, itu semua juga berada di e-learning. Jika terkendala di e-learning, maka alternatif kedua yang bisa kita tempuh, nanti kita alihkan di WhatsApp group atau di Google Classroom atau mungkin di platform-platform lainnya yang bisa kita gunakan. Nah, untuk luaran dari mata kuliah ini, itu satu berbentuk makalah tentunya, ya. Kemudian yang kedua itu adalah video simulasi penerapan strategi pembelajaran PAI. Ini sebagai pengganti tugas UAS, ya. Jadi nanti diharapkan di akhir pertemuan nanti dengan mempraktekkan strategi belajar mengajar yang sudah dengan pilih di pembelajaran PAI, kemudian direkam, ya, kemudian baru di-upload di laman e-learning. Nah, kemudian urgensi dari mata kuliah ini apa, teman-teman? Ya, urgensi dari mata kuliah ini yaitu diharapkan mampu mengantarkan panjenengan semuanya itu memiliki pengetahuan tentunya dengan memahami konsep strategi belajar mengajar itu, kemudian dan juga memiliki keterampilan dalam menentukan strategi pembelajaran yang tepat yang dapat dijadikan modal atau bekal dalam mendukung kompetensi panjenengan sebagai calon pendidik PAI, tentunya di lembaga pendidikan umum maupun Islam. Nah, dari sini maka saya mengatakan bahwa mata kuliah ini menjadi mata kuliah wajib yang pertama yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Yang kedua, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang sangat penting sekali bagi panjenengan yang sudah menentukan orientasi akhir dari mengikuti kuliah di IAIN Ponorogo dengan mengambil jurusan PAI ini, yaitu menjadi pendidik PAI. Nah, maka dari itu, mulai sekarang, saya harapkan teman-teman membulatkan tekad, ya, menguatkan tekad bahwa orientasi akhir dengan nanti adalah menjadi pendidik PAI. Mengapa demikian, teman-teman? Orientasi yang kuat tekad yang kuat itu akan berpengaruh secara signifikan terhadap proses belajar jenengan. Kalau sudah bulat tekadnya menjadi pendidik, itu pasti proses belajarnya pun juga pasti serius. Mengikuti perkuliahan dengan antusias, serius, mengerjakan tugas dengan baik, tepat waktu, itu pasti. Tapi sebaliknya, jika tekadnya masih kurang, itu nanti juga
akan berpengaruh pada proses belajar jenengan. Kuliah aras-arasen, ya kan? Masuk terlambat, tugas juga terlambat, dan seterusnya. Nah, ini akan sangat berpengaruh, teman-teman. Maka dari itu saya harapkan jenengan mulai sekarang mumpung masih semester awal ini, jenengan kuatkan tekad jenengan untuk menjadi guru PAI. Nah, ini yang harus digarisbawahi teman-teman dari kalian semuanya tentunya ya. Kemudian berikutnya, mengapa mata kuliah ini penting untuk membekali modal atau bekal dengan menjadi seorang guru PAI? Kalau teman-teman memperhatikan, itu banyak fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan degradasi moral peserta didik. Ya, mungkin dari membaca berita, mungkin dari status yang ada di Facebook, di Instagram dan seterusnya, itu banyak sekali ya degradasi moral yang melibatkan para peserta didik, misalkan pelecehan seksual atau seks bebas, minuman keras, perkelahian antar remaja, perdagangan narkoba dan seterusnya, yang semuanya itu melibatkan para peserta didik, baik di tingkat pendidikan dasar, menengah maupun tinggi. Nah, ini fenomena yang sangat disayangkan. Nah, dari fenomena ini, banyak kalangan yang mengatakan bahwa pembelajaran PAI itu dianggap gagal. Karena apa? Karena tidak mampu mentransferkan nilai-nilai ajaran Islam sebagai way of life, jalan hidup yang digunakan oleh para peserta didik. Buktinya yaitu tadi, masih banyaknya tindakan-tindakan amoral itu tadi. Maka dianggap sebagai pembelajaran yang gagal. Itu bisa jadi dipengaruhi oleh para guru yang tidak tepat menggunakan strategi untuk mengajarkan nilai kepada peserta didik. Jadi para guru itu hanya memenuhi tuntutan kurikulum. Ya. Pokok mengajar, menghabiskan materi sesuai dengan di buku atau di LKS. Terkait dengan sikap, itu urusan belakang. Yang penting kognitifnya dulu yang dimaksimalkan. Sikapnya tidak pernah disentuh sama sekali. Akibatnya ya yang demikian itu tadi. Ya, banyak tindakan amoral dan seterusnya. Yang kedua, itu disebabkan oleh pembelajaran PAI itu kurang responsif, kurang tanggap terhadap perubahan zaman. Misalkan sekarang ini, ya, kita masuk di era revolusi industri, yang semuanya itu serba digitalisasi. Ya, itu hampir bisa dipastikan para peserta didik itu pasti mengenal yang namanya gadget. Ya. Pasti itu ya, bisa mengenal yang namanya komputer dan seterusnya. Semuanya berbasis digitalisasi. Nah, di situ menjadi tantangan sendiri sebenarnya bagi pendidikan Islam, bagi guru PAI dan seterusnya, untuk lebih respon terhadap itu. Jangan sampai gadget itu malah disalahgunakan ya untuk hal-hal yang negatif. Akan tapi seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik untuk bisa mentransferkan nilai-nilai yang baik kepada peserta didik melalui digitalisasi itu. Nah, sayangnya banyak sekali para guru, ya, khususnya pendidik PAI, yang tidak paham terkait dengan digitalisasi itu, ya, menggunakan Zoom saja bagaimana tidak tahu, Jitsi bagaimana belum tahu, Google Classroom bagaimana belum tahu, malah yang tahu terlebih dahulu yaitu para peserta didiknya. Nah, ini sangat disayangkan. Dan itulah sebagian dari realita atau dinamika pembelajaran PAI saat ini yang berkembang di sekolah maupun di madrasah. Untuk itu, jenengan sebagai calon pendidik tidak boleh yang demikian itu. Jadi jenengan dalam mentransferkan nilai itu harus paham strateginya apa yang tepat. Sebagai calon pendidik juga harus responsif terhadap perubahan zaman. Maka mata kuliah ini sangat tepat saya kira dan sangat penting untuk mendukung
mendukung satu kompetensi pedagogis jenengan. Ya kan? Jenengan harus paham landasan-landasan kependidikan terkait dengan strategi belajar itu bagaimana. Kemudian juga mendukung kompetensi profesional jenengan, bagaimana menerapkan strategi belajar mengajar yang baik itu bagaimana. Di samping jenengan juga harus memiliki kompetensi kepribadian dan juga kompetensi sosial. Ini harus jenengan miliki 4 kompetensi ini. Ya, di samping mungkin kompetensi tambahan seperti kewirausahaan dan seterusnya itu. Nah, maka dari itu saya harapkan jenengan bisa mengikuti mata kuliah dengan baik sehingga kompetensi-kompetensi yang diharapkan dari para calon peserta calon pendidik ini bisa terwujud dengan maksimal. Itulah teman-teman untuk deskripsi mata kuliah kita. Kemudian materi yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan, itu yang pertama ada konsep dasar strategi pembelajaran PAI. Kemudian ada teori belajar, pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian kita lebih spesifik ke strategi pembelajaran kontekstual, strategi pembelajaran active learning, kemudian strategi pembelajaran konstruktivistik, kemudian strategi pembelajaran kooperatif, kemudian strategi pembelajaran kuantum, kemudian strategi pembelajaran akselerasi, kemudian strategi pembelajaran campuran atau blended learning, dan yang terakhir nanti panjenengan melakukan simulasi bagaimana menerapkan strategi pembelajaran yang sudah dipilih pada kegiatan pembelajaran. Inilah materi yang akan kita laksanakan atau kita bahas dalam 1 semester ke depan. Nah, kemudian sumber bacaan atau referensi yang bisa jenengan akses tentunya untuk mendukung proses belajar jenengan, baik menyusun makalah, tugas mandiri, dan seterusnya. Itu yang pertama, jenengan bisa mengakses artikel jurnal yang relevan dengan tema kajian jenengan. Nah, ini saya menyarankan atau merekomendasikan bahwa artikel jurnal itu menjadi rujukan utama dengan bobot minimal 60% dari keseluruhan sumber atau referensi yang jenengan ambil itu berasal dari artikel jurnal. Ini untuk menyusun makalah ya. Jadi menyusun makalah itu 60% yaitu bersumber dari artikel jurnal. Mengapa saya merekomendasikan artikel jurnal ini dibanding dengan buku ya? Karena artikel jurnal ini dari segi validitas isinya itu lebih valid daripada buku. Tentunya yang bukan buku induk ya, atau kitab-kitab induk itu jelas sudah tidak bisa diragukan lagi, misalkan Sahih Bukhari dan seterusnya, kitabnya Muhammad Atiyah Al-Barashi dan seterusnya. Itu semua itu buku induk yang tidak bisa ditandingi dengan yang lainnya tentunya. Yang saya maksud buku-buku selain itu ya. Karena apa? Artikel jurnal itu harus melalui beberapa tahap. Ya, beberapa tahap mulai dari review. Kemudian setelah direview dikembalikan ke penulisnya untuk dilakukan revisi, submit ulang lagi, review lagi, kembalikan lagi, dan seterusnya sampai layak dikatakan untuk bisa terbit di jurnal. Kalau buku kan tidak, ya. Kalau buku kalau sudah ditulis, kemudian diberikan kepada editor dari penerbit, kemudian diedit, selesai, kemudian diterbitkan tanpa melalui proses review dan revisi tentunya. Maka dari itu silakan dengan mengakses artikel jurnal. Sekarang itu sudah cukup mudah melakukan akses terhadap artikel jurnal dengan Open Journal System itu, baik jurnal nasional maupun internasional sudah bisa diakses dengan cukup mudah. Tinggal klik saja atau masuk ke lamannya Google Scholar atau Scopus atau DOAJ atau Science Direct, tinggal ketik saja apa temanya, kemudian nanti akan muncul ya sekian banyak artikel jurnal. Kemudian berikutnya buku-buku yang relevan. Ya, di sini hanya saya tulis sebagian saja. Nanti jenengan bisa melihat
melihat lebih banyak sumber bacaan ini yang sudah saya tulis di RPS. Jadi silakan apa yang sudah saya upload di laman e-learning, baik RPS, peta konsep, kemudian kontrak ini, kemudian contoh makalah, ya itu bisa dengan download, kemudian dengan pelajari lebih lanjut. Nah, inilah beberapa sumber bacaan atau referensi yang bisa teman-teman akses. Kemudian berikutnya terkait dengan sistem evaluasi di mata kuliah kita, itu ada 4. Yang pertama yaitu kehadiran dan partisipasi kuliah. Kehadiran ya atau tatap maya sekurang-kurangnya itu 80% dari jumlah keseluruhan tatap maya, yaitu 12 kali. Jadi realnya kita itu 14 kali pertemuan ya, di luar UTS dan UAS. Kalau UTS UAS kan hukumnya wajib harus ikut ya, maka kita pertemuan real kita itu 14 tatap maya. Maka jenengan nanti harus hadir sebanyak 12 kali. Kesempatan tidak hadirnya hanya dua kali. Kenapa kok ini menjadi penting ya? Dari semenjak saya mengajar di perguruan tinggi ataupun saya menjadi kepala madrasah, kepala sekolah, kehadiran ini menjadi prioritas utama untuk memberikan nilai. Ya, jadi kehadiran kurang dari yang disyaratkan atau batas minimal itu tidak lulus. Ya. Walaupun tugasnya full, ya. Walaupun tugasnya full, tapi kehadiran kok kurang itu tidak lulus. Tapi sebaliknya, tugasnya masih kurang, katakanlah begitu, kurang 1 atau kurang 2, akan tetapi kehadirannya memenuhi syarat, itu bisa lulus, nilai bisa keluar dengan catatan yang melengkapi tugas yang ditinggalkan. Tapi sebaliknya kehadiran penuh ya akan tetapi kehadiran kurang akan tetapi tugasnya penuh itu tidak lulus. Analoginya sederhana ya, yang hadir saja belum tentu bisa, apalagi yang tidak hadir begitu. Maka nanti saya harapkan jenengan semuanya bisa hadir sekurang-kurangnya itu 12 kali tatap maya. Di laman e-learning tentunya tidak semacam seperti ini terus ya. Kemudian berikutnya ada partisipasi kuliah. Nah, ini jenengan harus aktif mengikuti perkuliahan. Maksudnya aktif itu tidak hanya hadir saja ya, akan tapi juga aktif dalam menyampaikan pendapat, ya, kemudian menyampaikan pertanyaan, ya, menyanggah dan seterusnya. Karena apa? Jangan sampai jenengan mengikuti perkuliahan hanya hadir, datang, ya kan, duduk, diam, ya saja begitu, ya, ngelongok, banyak menyimak saja tanpa memberikan respon sama sekali. Jangan sampai seperti itu. Nah, bobot nilai dari partisipasi kuliah ini cukup tinggi, 28% dari 14 kali tatap muka itu. Kalau jenengan hanya hadir tok tanpa memberikan feedback sama sekali, itu jenengan akan kehilangan 28%. Maka di forum diskusi di e-learning itu sudah muncul nilai jenengan bagi yang aktif berdiskusi di laman itu, otomatis akan keluar nilainya. Nah, kemudian di samping itu juga mengikuti kuliah dengan antusias, mengerjakan tugas, ya, dengan bobot masing-masing tugas itu adalah 3%. Kemudian ada tugas kelompok atau terstruktur, yaitu membuat makalah sesuai dengan tema tentunya ya. Untuk minggu depan berarti kelompok 1, ya, kelompok 1 untuk tema pertemuan yang kedua. Kemudian beserta video presentasi, karena kita daring tentunya, untuk yang presentasi diharapkan membuat video presentasi. Ya, kemudian baru nanti diupload di channel YouTube-nya masing-masing. Ya, bagi yang belum punya silakan dibuat, misalkan berkelompok atau bagaimana silakan. Kemudian yang di-share di forum diskusi itu adalah link YouTube-nya. Ya, link YouTube-nya nanti kalau sudah di-share itu maksimal H-1 sebelum jadwal presentasi, nanti teman-teman akan menyimak video presentasi dengan baru bisa memberikan feedback.
Ya. Kemudian dalam menyusun makalah itu harus sesuai dengan kaidah penulisan yang baik dan benar yang berlaku di Yayan Ponorogo. Nah, untuk bagaimana makalah yang akan kita susun nantinya, saya akan mencoba memberikan pengalaman yang sedikit berbeda ya, terkait dengan penyusunan makalah ini. Nah, bagaimana itu nanti akan saya jelaskan setelah ini. Ya. Kemudian berikutnya ada tugas individu atau mandiri. Nah, bentuknya apa? Itu yang pertama membuat review artikel jurnal. Nah, setelah pertemuan pertama ini nanti, panjenengan ada tugas mandiri, yaitu mereview artikel jurnal. Nah, di laman e-learning juga sudah saya upload itu berikut petunjuknya. Silakan dibaca, kemudian dilakukan untuk review artikel jurnal. Jadi silakan cari satu artikel jurnal yang relevan dengan tema tentang apa, tentang realita, problematika, dinamika pembelajaran PAI di sekolah madrasah yang mungkin sedikit tadi sudah saya singgung tadi di awal tadi. Nah, cari tema yang artikel jurnal yang sesuai dengan tema itu tadi. Tema ya, jadi cukup luas. Terkait dengan redaksi judulnya mungkin akan bervariasi. Ya, jadi tidak harus dengan cari yang sama plek, mungkin tidak ada. Cari yang sesuai dengan tema. Kemudian tugas individu berikutnya membuat video simulasi implementasi strategi pembelajaran. Dan juga jangan harus mengerjakan tugas-tugas yang sudah saya instruksikan di laman e-learning ya. Bobotnya masing-masing tugas adalah 3%. Jadi jangan tidak mengerjakan 10 tugas kuis misalkan, maka jangan akan hilang 30% nilai jenengan. Nah, maka dari itu harus dikerjakan tugas itu. Kecuali yang video simulasi itu bobotnya cukup tinggi 20% karena pengganti UAS. Nanti yang berikutnya yang keempat adalah UTS dan UAS. UTS 10%, biasanya juga tulis nanti atau mungkin tugas yang lainnya nanti kondisional, dan kemudian UAS bobotnya 20%. Kemudian untuk alur perkuliahan kita hari ini satu kali itu pengantar perkuliahan atau overview perkuliahan, cukup satu kali saja teman-teman ya, kita bertatap maya dengan platform Jitsi ini ya. Selebihnya nanti kita fokus di e-learning ya, atau di alternatif WhatsApp atau Google Classroom ya, kalau misalnya terjadi kendala. Jika tidak, nanti kita fokus di e-learning ya. Kemudian 12 kali presentasi makalah dan juga tugas mandiri. Jadi saya harapkan setelahnya nanti Kosma ya, silahkan membentuk kelompok sebanyak 12 kelompok. Nah, kalau sudah terbentuk silakan di-share di grup atau diwaberikan ke saya untuk data saya. Siapa yang nanti kira-kira presentasi di minggu depan. Tentunya kelompok 1 akan mempresentasikan tema di pertemuan kedua. Ingat ya, tema di pertemuan kedua. Ya, silakan dilihat RPS yang sudah saya upload. Kemudian sekali melakukan simulasi implementasi SBM. Ini salah dua mahasiswa untuk mensimulasikan. Ya, kemudian nanti yang lain itu diupload di e-learning sebagai pengganti UAS. Kemudian 2 kali UAS dan UTS, dan nanti diharapkan apa yang sudah menjadi capaian pembelajaran kita bisa terpenuhi dengan 16 kali kita bertatap maya seperti ini. Saya kira itu teman-teman, apa ini terkait dengan overview perkuliahan. Sebelum kita lanjut ke bagaimana format penulisan makalah kita, tentunya mungkin ada yang perlu ditanyakan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan, mungkin ada yang kurang jelas terkait dengan tugas atau apa, silakan ditanyakan ya. Misalkan ada yang tidak setuju dengan kontrak ini, misalkan, Pak saya tidak setuju terkait dengan tugas itu Pak, terlalu sedikit Pak, misalkan begitu. Ditambah saja Pak biar lebih banyak tugasnya begitu. Kita kan calon pendidik harus punya ini kompetensi yang bagus Pak begitu ya. Silakan ya, tidak apa-apa. Terima kasih. Silakan mungkin Mbak atau Mas yang mungkin kurang jelas, silakan
ditanyakan di forum ini, mumpung kita masih bisa bertemu secara langsung melalui virtual ini. Silakan, saya berikan kesempatan. Monggo, yang pertama silakan. Ya, mic-nya bisa di-unmute terlebih dahulu ya, bagi yang ingin bertanya. Silakan. Silakan Mbak atau Mas yang mungkin perlu ditanyakan ya. Jangan sampai nanti setelah ini baru bertanya ya. Jangan malu ya. Jangan malu. Silakan, ayo saya tunggu. Tidak ada? Atau sudah cukup jelas? Ayo. Cukup jelas insya Allah. Cukup jelas ya? Ya, nanti kalau misalkan tetap ada pertanyaan yang mungkin saat ini misalkan masih malu begitu untuk bertanya, entah malu ke saya atau malu ke teman-teman yang lainnya, ya bisa ditanyakan di WhatsApp grup saja ya. Jangan wapri ya. Nanti kalau khawatir kalau wapri itu satu dibaca istri tentunya ya. Tapi bukan itu ya, bukan itu. Tapi kepada ini bukan itu ya, tapi lebih kepada ini ya teman-teman. Bisa jadi masalah yang ditanyakan itu juga dimiliki oleh teman yang lainnya. Jadi kalau misalkan wapri itu yang hanya baca yang jenengan saja ya. Tapi kalau ditanyakan di WhatsApp grup ya, jadi kalau ada teman yang punya masalah yang sama bisa terjawab begitu. Ya, karena sampai dengan saat ini masih banyak yang wapri ya, tidak mau menanyakan di WhatsApp grup ya. Jadi saya harapkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait dengan tugas dan seterusnya, silahkan ditanyakan di grup WhatsApp ya. Ya. Kalau misalnya ya terserah lah ya, kalau di wapri pun pasti saya jawab. Cuma kelemahannya yaitu tadi ya, tidak bisa dibaca oleh teman yang lain. Ya. Oke ya, saya kira begitu ya. Saya kira semuanya bisa sepakat dengan kontrak perkuliahan kita. Insya Allah ya, semuanya sudah saya desain sedemikian rupa agar bisa semuanya bisa mengikuti dengan maksimal ya. Saya memberikan pengalaman belajar ini tentunya menyesuaikan dengan kemampuan panjenengan semuanya. Saya yakin bisa, dan sekiranya mungkin pengalaman-pengalaman baru yang belum pernah dengan dapatkan, misalkan terkait dengan review artikel jurnal, katakanlah semester 1, 2 tidak pernah sama sekali, katakanlah begitu, baru ada di semester 3 ini, ya dilalui saja ya, dilalui saja, dan insya Allah ini cukup bermanfaat bagi panjenengan ya. Saya kira itu ya terkait dengan overview dan kontrak perkuliahan kita. Oke, selanjutnya teman-teman semuanya kita akan membahas terkait dengan format penyusunan makalah kita. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa saya akan memberikan pengalaman belajar baru ya terkait dengan makalah kita ya, penyusunan makalah kita. Nah, oke, ini ya sudah saya share screen ya terkait dengan contoh artikel atau makalah saya di S3. Jadi nanti saya harapkan jenengan dalam menyusun makalah itu dengan format penulisan yang sedikit berbeda yang mungkin sudah jenengan alami, atau bahkan mungkin ada dosen yang sudah memberikan pengalaman ini. Ya syukur alhamdulillah jenengan sudah bisa mengikuti dengan baik nantinya ya. Dalam format penulisan yang baru ini ya, nanti jenengan tidak perlu yang namanya kata pengantar, tidak perlu yang namanya daftar isi, rumusan masalah, kemudian tulisan bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya ya. Kalau jenengan sering baca artikel jurnal itu tidak jauh dari itu ya, format penulisan makalah kita tidak jauh dari artikel jurnal ya.
Ya, harapannya nanti pun ketika jenengan sudah selesai kuliah atau bahkan masih kuliah ini, kalau jenengan ingin menulis artikel untuk diterbitkan di jurnal, paling tidak jenengan sudah memiliki pengalaman itu, ya. Oke, teman-teman sekalian, untuk format penulisannya, ya, untuk kertasnya, marginnya, fontnya, itu kan sudah ada ketentuan, ya. Maka dari itu silakan cari bagaimana juknis penulisan karya tulis ilmiah di IAIN Ponorogo, ya. Silakan diikuti dengan baik. Yang mana nanti tentunya saya tidak akan terlalu banyak koreksi. Kalau misalkan ada yang masih salah, baru saya koreksi tentunya. Oke, di halaman pertama atau cover, ya, bersama dengan penulisan makalah-makalah yang lainnya. Yang paling atas adalah judul makalah. Ya, judul makalah. Judul sesuai dengan tema yang kita bahas. Untuk redaksinya itu menyesuaikan. Ya, silakan dengan redaksi atau bahasanya masing-masing. Ya, yang saya tuliskan di RPS itu adalah tema dan pokok bahasannya juga ada di sana. Jangan keluar dari tema itu, ya, judulnya maksud saya, judulnya keluar dari tema itu, silahkan terserah. Ya, pokok bahasanya pun juga dikembangkan juga tidak apa-apa. Misalkan di RPS pokok bahasanya cuma 3, jangan mau mengembangkan menjadi 5 subpokok bahasan, silahkan, boleh-boleh saja. Malah itu yang lebih bagus. Pokok tidak keluar dari tema bahasan kita. Ya, jadi silakan ditulis judulnya apa, silakan. Kemudian berikutnya ada deskripsi tugas. Dosen pengampunya siapa, logo, kemudian disusun oleh siapa, kemudian ada institusinya dan tahunnya. Ya. Nah, ini di halaman cover. Halaman berikutnya itu tidak perlu kata pengantar, tidak perlu daftar isi. Ya, ini sudah cukup ekonomis sekali, ya, saya kira. Ya, jenengan bisa mengirit tenaga jenengan untuk mengetik kata pengantar, mengetik daftar isi, ya. Jadi langsung saja diketik ulang judul makalahnya apa, tinggal copy paste. Dan oleh siapa, ini bisa ditulis, boleh tidak. Dan baru bawahnya adalah abstrak. Abstrak itu apa? Abstrak itu adalah gambaran singkat dari keseluruhan tulisan jenengan. Nah, di sini saya latih jenengan untuk membuat abstrak. Nanti di akhir kuliahnya dengan ketika mengerjakan tugas akhir itu pasti ada yang namanya deskripsi, itu ada yang namanya abstrak. Nah, maka dari itu mumpung di awal ini saya latih jenengan untuk membuat abstrak yang baik. Nah, apa saja komponen yang ada di abstrak itu mungkin bisa dicatat, ya, bagi yang ingin mencatat silakan. Yang pertama, komponen yang pertama di abstrak itu adalah latar belakang utama penulisan. Jadi kalau jenengan sudah membuat latar belakang masalah, beberapa paragraf itu, ya, nah itu bisa jenengan ambil yang paling utama itu apa latar belakangnya. Nah, untuk redaksinya boleh dengan kembangkan, ya, redaksinya tidak harus sama dengan yang jenengan tulis di latar belakang masalah. Bisa jenengan tulis redaksinya berbeda juga tidak apa-apa. Yang penting substansinya sama, ya. Itu yang pertama komponennya. Yang kedua, metode penulisannya menggunakan apa? Library research kah? Atau hasil penelitian lapangan kah? Atau apa? Nah, untuk di makalah ini boleh ditulis, boleh juga tidak, silahkan. Ditulis berarti lebih bagus, ya. Itu komponen yang kedua. Komponen yang ketiga, hasilnya apa? Ya, misalkan dari hasil penelusuran menunjukkan bahwa satu, definisi belajar itu adalah bla 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 bla. Dua, definisi mengajar adalah bla bla bla. Definisi strategi belajar mengajar adalah bla bla bla, dan seterusnya sampai selesai. Nah, ini abstrak, komponen yang ketiga. Nah, banyaknya tulisan atau kata
kata dalam abstrak ini itu antara 150 sampai 200 kata. Jangan lebih dari 200 ya. Itu bukan abstrak lagi namanya ya. Kalau lebih dari 200, jangan sampai, kurang lebih bagus ya. Jadi antara 100, idealnya 150 sampai 200 kata. Nah, nanti bisa dengan blok ya. Di blok di Word itu kemudian nanti akan muncul nilai jumlah katanya demi sekian gitu sudah muncul. Kemudian ada kata kunci. Kata kunci itu kata yang sering muncul di pembahasan. Kalau saya temanya ini adalah integrasi keilmuan agama dan umum di UIN Maliki Malang ya, sebagai best practice bagi PTKI, maka kemudian kata kuncinya adalah 1 integrasi keilmuan, 2 UIN Maliki Malang, 3 best practice. Nah, inilah abstrak teman-teman sekalian. Nanti monggo dilatih, salah tidak apa-apa ya. Yang penting sudah mau mencoba. Dan berikutnya langsung bawahnya pendahuluan. Nah, dikasih nomor boleh, tidak dikasih juga boleh. Jika dikasih nomor misalkan Romawi 1 boleh. Jadi nanti berikutnya menyesuaikan ya. Dikasih A pendahuluan misalkan boleh. Pendahuluan itu ya nama lain dari latar belakang masalah. Jadi silakan latar belakang masalah jenengan tulis di pendahuluan ini. Latar belakangnya masalah apa dari penulisan makalah jenengan itu. Ya. Apa saja komponennya? Minimal ada 3 teman-teman. Ya, minimal ada 3. Nanti kalau deskripsi sudah beda lagi ya. Kalau ketemu dengan saya ya akan saya kasih tahu apa komponen penulisan latar belakang masalah deskripsi itu. Di makalah ini paling tidak 3 saja yang ada, itu sudah cukup. Nah, apa saja? Yang pertama adalah idealita. Idealita itu teori-teori terkait dengan tema yang jenengan bahas. Terkait dengan strategi belajar mengajar, misalkan apa idealita tentang SBM itu di sini. Tuliskan secukupnya. Berapa paragraf begitu. Kemudian komponen yang kedua adalah terkait dengan realita atau masalah yang ada di lapangan terkait dengan strategi belajar mengajar. Tuliskan di komponen yang kedua. 1 paragraf, 2 paragraf secukupnya. Kemudian yang ketiga adalah signifikansi jenengan menulis artikel atau menulis makalah itu untuk apa misalkan. Ya, di komponen yang ketiga. Nah, cukup 3 itu saja, saya kira sudah sangat membantu para pembaca untuk memahami makalah yang jenengan tuliskan. Kalau sudah selesai latar belakang masalah, jangan lupa kalau jenengan mengutip tulisan dari orang itu harus jenengan tulis di footnote, ya. Jangan sampai mengutip tapi tidak ditulis dari tulisannya siapa. Nah, itu adalah bentuk dari plagiasi. Ya, jangan sampai itu dibudayakan ya. Secara ilmiah itu adalah dosa ilmiah ya. Jangan sampai ya. Kemudian kalau sudah selesai pendahuluan baru pembahasan. Pembahasannya apa? Dari sub pokok pembahasan yang pertama. Kalau di RPS itu sudah ada semua ya. Sub pokok pembahasannya apa itu sudah ada semua. Saya bilang tadi itu minimal ya. Jangan tambahi boleh, kurangi jangan ya. Ditambahi boleh, dikurangi jangan. Ya. Itu pembahasan, silakan dibahas sub pokok pembahasannya apa sampai selesai yang terakhir. Barulah sampai kepada yang namanya kesimpulan. Nah, kesimpulan. Nah, cukup 2 paragraf atau 3 paragraf saja kesimpulannya, jangan banyak-banyak ya. Kemudian baru di bagian akhir yaitu daftar pustaka. Nah, bagaimana menulis daftar pustaka yang benar? Jadi yang sudah footnote-footnote-nya sudah saya tuliskan itu masuk di daftar pustaka. Bagaimana cara penulisannya? Dengan cari sendiri ya. Bagaimana penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. Jangan sampai sudah semester 3 masih salah menulis daftar pustaka. Nah, ini ya daftar pustaka. Nah, kemudian untuk memudahkan panjenengan untuk melakukan kutipan atau sitasi,
ya, baik di footnote maupun di daftar pustaka, saya sarankan atau saya rekomendasikan jenengan memakai program Mendeley atau Zotero. Ya, ini untuk membantu mengelola kutipan atau citasi. Jadi kalau jenengan menggunakan aplikasi itu, tinggal saja klik misalkan di sini. Ya, jenengan mau tulisannya siapa, tinggal klik saja di Mendeley, tulisannya siapa yang diinginkan, halaman berapa, diklik OK, sudah muncul di sini. Tulisannya Muhammad Musleh dalam jurnal sekian-sekian. Nah, itu nanti akan otomatis dia masuk di daftar pustaka. Jadi jangan tidak usah menulis lagi daftar pustakanya, sudah otomatis masuk di sini. Ya, Musleh, misalkan kita cari yang Musleh tadi mana, nah ada masuk di sini dan sudah otomatis urut abjadnya, tidak harus mengurutkan lagi. Nah, ini saya sarankan bagi yang sudah bisa, alhamdulillah, bagi yang belum, monggo belajar. Jika tidak mau menggunakan Mendeley atau Zotero, saya tak manual saja Pak, silahkan, tidak apa-apa ya. Monggo nyumbang enggak nih, yang sekiranya gampang buat jenengan, silahkan, tidak apa-apa. Yang penting ditulis dengan kaidah yang baik dan benar ya. Ini contoh ya, ini artikel saya contoh untuk format penulisan makalah, bukan yang akan direview untuk tugas pertama ya. Masih banyak yang tanya Pak, yang direview artikel yang saya kirimkan kemarin. Nah, ini masih salah. Jadi ini sudah saya upload juga di halaman learning. Silakan di-download untuk dipelajari sebagai contoh format penulisan makalah, bukan untuk yang direview. Ya, ingat itu ya. Nah, saya kira ini ya terkait dengan contoh format penulisan makalah. Monggo yang sekiranya ingin bertanya terkait dengan format penulisan makalah kita, saya persilakan. Masih ada waktu. Ya, silakan. Atau sudah cukup paham? Alhamdulillah ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan, monggo. Sebelum kita ke yang terakhir terkait dengan tugas review artikel jurnal. Silakan, ada? Tidak ada? Alhamdulillah kalau tidak ada ya. Saya pun juga tidak akan menjawab ya. Oke, saya harapkan semuanya bisa paham tentunya, karena indikasinya tidak ada yang bertanya itu sudah paham semuanya ya. Ada mungkin bingung yang mau ditanyakan apa ya. Oke, baik teman-teman sekalian, untuk yang terakhir ya, setelah pertemuan ini nanti jenengan akan mengerjakan tugas mandiri, yaitu melakukan review artikel jurnal ya. Nah, untuk instruksinya sudah saya tuliskan di laman e-learning ya. Untuk pengumpulan tugasnya itu maksimal H-1 pertemuan berikutnya pukul 23.59 ya. Jadi nanti mumpung ada kesempatan 1 minggu ke depan untuk melakukan review artikel jurnal. Nah, kemudian apa saja komponen yang ada di dalam artikel review artikel itu. Nah, ini ya. Jangan cari satu artikel jurnal, baik di jurnal nasional maupun internasional. Kalau internasional ya nanti berbahasa Inggris tentunya ya. Kalau yang pengen berbahasa Indonesia tentunya di jurnal nasional saja ya. Kecuali yang Sinta 1 dan Sinta 2 itu pasti sudah bahasa Inggris juga ya. Cari satu artikel yang relevan dengan tema kita yang sudah sedikit saya sampaikan tadi, realita atau problematika atau dinamika pembelajaran PAI di sekolah atau di madrasah. Ini tema loh ya, bukan judul. Ya. Judulnya bisa jadi tidak ada yang sama seperti ini. Ya, akan tetapi ini tema. Ya. Misalkan ketemunya
inovasi pembelajaran PAI di madrasah bla 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 dalam merespon era digitalisasi misalkan, boleh itu ya. Atau misalkan problematika pembelajaran PAI di sekolah dasar Islam terpadu bla 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 misalkan, silahkan ya. Itu namanya, ini tema kita, judulnya emang nih jangan cari di Google Scholar atau di DOAJ, terserah di mana jangan ketikkan itu, nanti akan muncul sekian banyak artikel jurnal. Jangan pilih satu, di-download ya, kemudian baru dibaca mulai dari awal sampai akhir, baru kemudian di-review ya, dikumpulkan paling lambat, ini belum saya ganti ya, paling lambat hari Minggu, berarti hari Minggu tanggal 30 Agustus pukul 23:59 di laman e-learning. Nanti di situ kalau jenengan sudah buka di tugas review, nanti akan muncul berapa tinggal berapa jam atau berapa hari tugas itu harus dikumpulkan. Nah, komponen reviewnya ya, dari halaman depan cover ya, identitas jenengan ya, identitas jenengan dikasih. Kemudian baru halaman berikutnya adalah identitas artikel. Identitas artikel itu ya minimal judul artikelnya apa, penulisnya siapa, diterbitkan di jurnal apa. Syukur-syukur dikasih linknya, lalu alamat linknya. Nanti saya tinggal klik saja di situ, sudah langsung mengarah ke jurnalnya. Ya, nanti pasti akan saya lacak jurnalnya itu ya. Kemudian abstraknya bagaimana artikel itu. Nah, karena abstrak ini sudah gambaran singkat, ya tinggal copy paste saja dari artikel itu, di copy paste di reviewnya dengan, tidak usah dikurangi, tidak usah ditambahi, ya. Itu untuk abstrak. Kemudian latar belakang penulisan artikel, ya, dibaca latar belakangnya atau pendahuluannya apa saja. Nah, kemudian direview, ya, direview itu ya dikomentari, ya, apa ditulis yang paling utama apa latar belakangnya, kemudian dikomentari. Hasilnya juga demikian, hasil atau pembahasannya seperti apa, kemudian kesimpulannya bagaimana. Misalkan kalau ketemu Pak di setelah pendahuluan itu ada metode loh Pak, metode penulisan, boleh ditulis, boleh juga tidak. Yang penting ada latar belakang, ada hasil, ada kesimpulan, itu sudah cukup. Ya. Kemudian hasil review diketik rapi di kertas A4 ya, dan diberi identitas di covernya. Kalau sudah baru diupload di laman e-learning di tugas review artikel jurnal. Nah, ini ya, silakan jangan melakukan review terhadap artikel jurnal. Kesulitan monggo silakan ditanyakan di grup WhatsApp ya, biar nanti yang punya masalah yang sama bisa terjawab. Oke, teman-teman, saya kira itu ya tugas mandiri yang harus dikerjakan setelah pertemuan pertama ini nanti. Di samping nanti kelompok pertama juga harus menyiapkan makalah dan juga video presentasinya. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang perlu ditanyakan teman-teman, monggo, atau mungkin ada feedback ya, ada tanggapan dari teman-teman semuanya, monggo, silakan. Belum ada Pak. Belum ada nggih? Belum ada sama sekali? Alhamdulillah kalau belum ada. Kalau memang belum ada, kita akhiri saja pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Ya, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.